Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sudah lama ya kita tidak berjumpa berbincang-bincang perihal yang terjadi di Kota Tarim. Di momen kali ini saya akan mengajak buat teman-temanku sekalian yang tidak mengetahui, mungkin ya dari sebagian kita itu tidak tahu nama-nama yang disematkan kepada Kota Tarim. Jadi Tarim ini memiliki 5 nama yang terkenal, yang fenomenal, yang disebutkan di beberapa buku. Bagi teman-temanku sekalian yang ingin tahu nama-nama Kota Tarim itu apa saja, simak terus video ini sampai akhir agar kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian. Kita jelaskan di awal bahwasanya Tarim ini memiliki 5 nama yang terkenal ya. Yang pertama, Tarim ini dijuluki sebagai Kota Tarim. Yang kedua, Tarim ini dijuluki sebagai Kota Al-Tib. Dan yang ketiga, Tarim ini dijuluki sebagai Kota Al-Ghannah. Adapun yang keempat, Tarim ini juga disebut sebagai Kota Al-Hufad. Dan yang terakhir, Kota Tarim ini juga dijuluki sebagai Kota As-Siddiq. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama. Kenapa sih Kota Tarim ini disebutkan atau dinamakan sebagai Kota Tarim? Adapun penamaan Kota Tarim ini diambil dari nama penguasa yang ada di tempat tersebut pada waktu itu ya, belum ada nama. Nah, nama beliau ini bernamakan menurut riwayat ya, menurut satu riwayat nama beliau ini bernamakan Tarim bin Hadramaut. Nah, diambillah nama beliau yang berupa nama Tarim tersebut, kemudian disematkan kepada lokasi tersebut yang sekarang dikenal sebagai Kota Tarim. Jadi, kenapa Kota Tarim ini dinamakan sebagai Tarim? Dikarenakan diambil dari nama penguasa setempat yang bernamakan Tarim bin Hadramaut. Baiklah, masuk topik yang kedua. Tarim juga dinamakan sebagai Kota Al-Hufad. Kenapa dinamakan sebagai Kota Al-Hufad? Karena banyak para pelajar, para penuntut ilmu beserta penduduk Tarim itu menghafal ayat suci Al-Quran, sehingga kota ini dinamakan sebagai Kota Al-Hufad karena banyak melahirkan para penghafal ayat suci Al-Quran. Baiklah, masuk ke topik yang ketiga. Kenapa sih Tarim ini dinamakan Kota As-Siddiq? Jadi menurut suatu riwayat, As-Siddiq ini diambil dari nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menurut suatu cerita, jadi setelah baginda Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar hendak dibaiat sebagai khalifah. Kemudian berita ini disampaikan kepada penduduk Tarim, mereka langsung menerima atau membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, karena perihal inilah Sayyidina Abu Bakar kemudian mendoakan para penduduk Tarim dan Kota Tarim ini dijuluki sebagai Kota As-Siddiq yang diambil dari nama beliau. Ya, cerita yang panjang ya. Intinya, kenapa dinamakan Tarim ini sebagai Kota As-Siddiq? Dikarenakan mereka langsung membaiat Sayyidina Abu Bakar tanpa pikir panjang. Penamaan Kota Tarim yang keempat. Adapun Tarim ini dinamakan sebagai Kota Al-Ghannah. Kenapa? Karena Tarim ini kaya dengan para penuntut ilmu. Beserta tumbuh-tumbuhannya, beserta airnya ini sangat subur ya. Kalau tempat-tempatnya itu sangat subur, kita bisa lihat ini dia backgroundnya. Coba kalian lihat itu airnya, masya Allah, pergunungannya, tumbuh-tumbuhannya, masya Allah. Nah, dikarenakan hal tersebut maka Tarim ini dinamakan Kota Al-Ghannah. Dan menurut satu riwayat kenapa dinamakan sebagai Kota Al-Ghannah? Dikarenakan mereka ini mempelajari agama Islam langsung dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal pada waktu itu sebagai Sada Ba'alawi, yang diambil dari nama Sayyid Al-Alawi, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, masuk penamaan yang kelima.
kota Tarim ini sebagai kota oktif. Kenapa sih dijuluki sebagai kota oktif? Nah, kota oktif ini diambil dari qasidah Sayyidina Syekh Umar Muhdor, yang mana di qasidah beliau itu beliau menyebutkan oktif untuk penamaan kota Tarim. Oktif ini bisa kita artikan banyak ya, bisa diartikan sebagai pengobatan, bisa diartikan sebagai kedokteran dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi di konteks ini kenapa dinamakan sebagai kota oktif, kota Tarim? Karena ketika kita ada rasa dengki, iri, hasud dan segala macam, dan kita menginjakkan kaki kita ke kota Tarim ini, maka hasud atau iri yang ada dalam hati kita itu akan hilang. Itu tadi 5 nama kota Tarim yang mungkin sebagian dari kita itu tidak tahu penamaan kota Tarim tersebut. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-temanku sekalian, dan tentunya bisa mengedukasi saya secara pribadi dan teman-temanku sekalian. Baiklah, mungkin sampai di sini saja. Komen di bawah kalau kalian mendapatkan ilmu baru dari video ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.